A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana ya upaya kita memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah, memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah melalui pelajaran-pelajaran ya tentang kehidupan kita yang telah lalu, kehidupan orang-orang sebelum kita dulu ya. Jejak-jejak mereka itu ya kita telah, kita pelajari untuk kemudian jadi modal bagi kita memperbaiki kehidupan kita hari ini. Karena memang itu bagian dari perintah Allah ya. Orang-orang yang beriman itu diperintahkan Allah untuk mengamati ya orang-orang atau keadaan-keadaan sekitar kita, bahkan keadaan-keadaan jauh sebelum kita ya. Misalnya di dalam surah Al-Imran ya, fasiru fil ardi, ya, berjalanlah kalian di muka bumi, fangzuru, perhatikanlah ya, kaifa kana akibatul mukadzibin ya. Bagaimana ujung-ujungnya ya atau akhir dari kehidupan orang-orang yang mendustakan. Jadi Allah suruh kita itu mengamati. Kalau bisa datang langsung ya. Makanya bagus ya kalau ada program ziarah ya. Cuman ziarah jangan hanya ke makam wali ya, ziarah itu datanglah ya ke tempat-tempat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Bangsa-bangsa yang pernah dimusnahkan Allah ya. Datanglah ke Mesir ya, lihat Firaun. Gini Firaun. Lihat piramida tinggi ya. Ujung-ujungnya kemudian membawa keingkaran gitu kan ya. Habis semua peradaban itu ya, hilang. Padahal orang-orang dulu itu kata Allah apa? Mereka itu adalah orang-orang yang asyaddu quwwah, memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan kita hari ini ya, kaumnya Nabi Saleh ya, Nabi Lut ya. Kaumnya Nabi Saleh itu bisa bikin rumah ya di gunung-gunung batu ya, gunung batu yang begitu kokoh ya, keras, itu bisa mereka pahat jadi tempat tinggal ya, dibikin kamar ya, pokoknya aman lah. Kalau di Yordania itu ada namanya Petra ya, itu sama itu ya. Istana di dalam bukit berbatu. Nggak kebayang gitu bagaimana mereka memahatnya ya, mengubahnya menjadi halus ya. Kalau lihat dari pahatan-pahatan itu halus, rapi. Kalau bilang estetik ya lebih estetik orang-orang dulu ya, punya apa seni yang luar biasa ya. Itu kan Allah suruh untuk kita perhatikan. Lalu kemudian kata Allah fangzuru ya, maka lihatlah kaifa kana akibatul mukadzibin ya, sedahsyat sehebat apapun kekuatan yang mereka miliki, kalau kemudian mereka mendustakan apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah wahyukan kepada mereka, maka kemudian mereka akan menjadi bangsa yang musnah ya, secara bangsa musnah ya, secara personal juga sama ya. Kita ini kalau tidak beriman kepada Allah, mengabaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, ya, mengabaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita juga akan menjadi orang yang musnah ya, dimusnahkan Allah ya. Ada ayat yang menyebutkan akan kami ganti mereka ya. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya tidak ada untungnya jadi orang yang suka membangkang Allah Subhanahu wa taala, membangkang Tuhan ya yang Maha menguasai dan menciptakan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu kita berharap ya semoga kita termasuk ke dalam kelompok ya, orang-orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka, ya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Itu harapan kita tentunya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, dimanapun Anda berada di dalam kesempatan kali ini ya, di dalam program Hikmah, saya ingin mengangkat tema tentang bahwa kekurangan diri itu bukan hambatan untuk berbuat baik. Ada orang-orang ya, yang merasa ya, terhambat ya, untuk melakukan kebaikan karena merasa ya, memiliki banyak kekurangan. Seolah-olah ya, yang namanya perbuatan baik itu harus dilakukan dengan maksimal. Maksudnya dengan maksimal itu tanpa cacat. Ya. Kalau sedekah ya harus banyak gitu ya. Kemudian kalau nolong ya harus full gitu. Ya. Kalau ibadah ya harus khusyuk. Kalau sholat malam ya harus banyak ya bilangan rakaatnya. Kalau i'tikaf harus lama. Sehingga kemudian ya kalau nggak begitu ya mereka merasa ya, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, kenyataannya tidak seperti itu. Bahwa di dalam Al-Quran ada penegasan di dalam surah Al-Baqarah misalnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani ya, seseorang ya, untuk melakukan kebaikan ya, melebihi kesanggupan dia. Melebihi kesanggupan dia. Nah, disebutkan ya di dalam kitab hadis ya Imam Abu Daud ya, juga Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai dan juga Ibnu Hibban. Satu ketika ya Abu Jurayyi Al-Hujaimi ya, radhiyallahu anhu ya, suatu hari datang mendatangi Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah orang-orang pelosok, orang-orang kampung, orang-orang terpencil kami ini ya. Orang-orang pinggiran gitu ya, bahasa kita ini bukan orang kota. Jadi datang kepada Rasulullah mengatakan begitu. Kita ini orang kampung ya Rasul, orang pinggiran gitu ya. Apa kata dia? Untuk itu ajarilah kami sesuatu yang Allah akan memberikan manfaat dengannya. Jadi mereka merasa kehidupan mereka tidak sebaik orang-orang yang berada di tengah-tengah Rasulullah ya, di kota Madinah. Karena mereka jauh dari Rasulullah, tinggal di pelosok-pelosok kampung Baduy ya, di pegunungan-pegunungan. Sehingga merasa ya tidak maksimal untuk menemani Rasulullah. Tidak banyak tahu amalan-amalan sebagaimana orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Sehingga muncul kekhawatiran, jangan-jangan ya saya ini nggak bakalan dapat surga sebagaimana surga yang didapatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang selalu yang berdekatan dengan Rasulullah SAW. Maka kemudian Abu Jurayyi Al-Hujaimi yang mengatakan kepada Rasulullah, ajarkanlah kami sesuatu yang Allah akan memberikan manfaat dengannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali kalian meremehkan sedikit pun dari kebaikan yang engkau lakukan. Ya.
walau hanya menyambung tali, walau hanya menuangkan timbamu ke dalam bejana, ya, orang yang meminta minum, walau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, walau hanya menjinakkan kepuasan dalam diri sendiri, dan walau hanya memberi tali sendal aja. Nah, itu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah menyebutkan sesuatu yang kecil-kecil yang biasa mereka lakukan. Ya. Nah, kalau sahabat sekitar Rasulullah itu kan amalannya ya luar biasa gitu ya. Ya kalau bulan Ramadan sholat jamaah sama Nabi gitu kan. Kalau ada seruan perang mereka bisa langsung ya ikut perang. Kalau ada Rasulullah minta, ini siapa yang bisa sedekah segini-segini, langsung. Tapi mereka kan nggak bisa itu karena mereka tinggal di daerah terpencil jauh dari Rasulullah SAW. Mereka merasa takut ketinggalan. Apa kata Rasulullah? Ya. Jangan remehkan perbuatan-perbuatan baik yang kalian lakukan. Ya. Yang nilainya mungkin bagi kalian kecil ya. Ya seperti itu tadi ya, Rasulullah seperti menyambung tali ya, bahwa mereka ya untuk untuk bisa bertahan hidup ya di gurun pasir itu luar biasa ya. Banyak hal yang harus mereka rapikan, bikin tenda pakai tali gitu kan. Nah, tali kalau nggak panjang ya nggak bisa dipakai. Jadi Rasulullah katakan ya walaupun menyambung tali tapi memang itu dalam rangka ya, untuk menunaikan kebaikan yang besar, misalnya bangun tenda gitu kan, atau mengikat ternak gitu kan. Atau apa yang kaitannya memang perlu tali, disambung talinya. Menyambung tali itu kata Rasulullah adalah perbuatan baik yang nggak bisa diremehkan. Ya. Atau sekedar menuangkan timbamu ke dalam bejana orang yang meminta minum, lewat orang, Pak Bu ada air gak? Oh ada nih gitu kan. Airnya ada, tapi dia cuma nuangin doang gitu kan. Nggak berapa besar ya, sekedar nuangin aja. Tapi itu adalah kata Rasulullah jangan disepelekan. Walau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri, mungkin nggak ngasih juga deh gitu ya. Ya biasanya cuma datang ke tempat saudara, nggak bawa apa-apa, gitu kan. Kadang-kadang ada orang kan malas silaturahim, kenapa nggak malu kalau nggak bisa bawa apa-apa. Ya, kalau kesana cuma pengen ketemu doang gitu kan, sekedar bawa badan aja, malas malu gitu, nggak bisa. Kata Rasulullah jangan disepelekan itu ya, walaupun datang nggak bawa apa-apa tapi dengan senyum wajah yang ceria, ketemu dengan saudara, ketemu dengan adik, ketemu dengan kakak. Tapi setiap ketemu ya dinampakkan keceriaan sehingga kemudian kalau kata orang sekarang apa, auranya itu positif. Ya, kalau dia datang kita jadi happy. Ya. Ya, walaupun dia nggak bawa apa-apa, mungkin ada saudara-saudara kita ya yang memang dia miskin gitu kan. Gak punya harta yang banyak begitu. Ya kalau datang ya cuman, jadi nggak minta datang tuh pengen ketemu saudara gitu kan. Yang repotnya kadang-kadang saudara ini kalau ketemu baru mau ketemu kalau ada perlunya aja gitu kan mau minta. Kalau lagi ada hajat aja gitu, giliran hajat terpenuhi ya lagi mapan-mapannya itu malas ketemu saudara, itu nggak boleh. Ya. Nah bagi mereka yang itu tadi malu ketemu saudara karena nggak punya apa-apa, kata Rasulullah jangan sepelekan walaupun hanya bertemu dengan saudara dengan wajah yang sumringah, ya, yang berseri-seri, itu kebaikan kata Rasulullah. Ya. Kebaikan yang tidak bisa disepelekan. Berapa banyak orang ya kalau ketemu dengan saudaranya yang ada bawahnya kesal aja itu orang sama dia. Orang malas ketemu dia. Walaupun sebetulnya nggak minta-minta, tapi kalau ketemu dia itu pokoknya itu jadi berantem aja kita. Itu ada orang model begitu. Maka berbahagialah kita, Anda yang ketika nggak ada ditanya abang kemana aja, kita rindu gitu kan. Biasanya abang datang hari ini orang nggak nongol, lagi sakit ya. Bahagialah kita jadi orang yang seperti itu kan oleh orang lain, oleh saudara kita. Walau hanya menjinakkan kepuasan dalam dirimu sendiri, kan ada orang ya memang kecenderungannya berbuat jahat, nah itu kan
Ya, artinya ya senangnya iseng jahil gitu ya. Ya nggak bisa ngelihat anak perawan orang gitu kan, maunya main godain aja. Ada model-model begitu. Nggak bisa ngelihat keributan dikit, maunya tawuran. Ada model-model begitu. Ya, memang cenderungnya kepada keburukan. Nah, kalau dia menyadari bahwa itu adalah hal yang diharamkan, lalu kemudian dia berjuang menahan dirinya dari melakukan itu, ya, kata Nabi itu bukan hal sepele. Memang dia bukan ibadah, dia cuma menahan diri untuk tidak kemudian menggoda anak perempuan, ya. Menahan diri untuk tidak kemudian ikut tawuran. Ini anak muda sekarang kan energinya besar gitu ya, kadang-kadang ya. Diajak ngapain aja mau ya. Tapi ada misalnya anak muda yang berusaha menahan dirinya, kalau diajak tawuran dia nggak mau. Atau kemudian ada tawarannya, ada konser gitu kan, dangdutan. Ya datang gitu, bisa joget-joget, minum-minum gitu ya. Dia pengen itu, tapi kemudian dia tahan dirinya dari melakukan itu. Kata Rasulullah itu jangan disepelekan. Itu artinya juga kita nggak boleh menyepelekan orang yang model begitu. Mungkin ada orang yang kita lihat ibadahnya ya, mungkin ke masjid jarang-jarang atau mungkin nggak pernah. Tapi dia tidak pernah terlihat juga oleh kita melakukan keburukan. Dia ke masjid nggak pernah gitu kan. Tapi nggak pernah juga kita lihat nongkrong di tempat-tempat maksiat. Bisa jadi dia ya di sisi Allah lebih baik dibandingkan kita yang mungkin rajin ke masjid, tapi juga kemudian sekali-kali ya mampir-mampir, terus sering-sering juga mampir ke tempat maksiat. Ya, ada orang-orang yang berjuang untuk kemudian menahan dirinya tidak melakukan keburukan. Kata Rasul itu nggak bisa dianggap sepele. Walau hanya memberi tali sendal itu mungkin hal yang sepele gitu. Ada orang ya, kalau zaman ini kan sendal itu kan pakai tali ya, sepatu itu diikat pakai tali. Dari kulit ya, didesain dibentuk, pokoknya kalau mau dipakai harus diikat. Kalau kita kayak tali sepatu gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang itu perbuatannya kecil aja, ya cuman tali gitu ya. Cuman karet ya, itu kadang-kadang kan. Cuman ikat rambut kadang-kadang ya. Kalau itu adalah sedekah yang ikhlas banyak, dilakukan karena mencari ridha Allah, itu nggak bisa disepelekan juga. Ya, ada orang yang sedekahnya sedikit-sedikit aja, ngasih kucing ya, sisa makanan jangan disepelekan itu, kata Rasulullah SAW. Atau kemudian sekedar memberi anak kecil gitu ya, tetangga kita ya, selesai ngaji yaitu mau ngaji, mau kemana, mau ngaji kemana, ke masjid gitu kan, atau ke mana ya, kita punya uang 1.000 nih buat beli cilok, padahal cuma 1.000 ya. 1.000 anak-anak bisa jadi senang itu. Ibunya nggak punya uang, orang tuanya nggak punya uang, ada tetangganya mau ngasih karena dia mau ngaji, nih ngaji yang rajin ya, 1.000 cuma misalnya. Kalau sekarang 500 rupiah. Bagi beberapa anak itu satu kebaikan, ya, satu hal yang membahagiakan. Kata Rasulullah SAW, jangan sepelekan itu. Jadi perbuatan seperti itu sahabat iDream ya, yang kecil-kecil itu, kalau kita betul-betul ya, niat ya melakukannya itu karena ingin mencari keridhaan Allah, kita ingin hidup ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perbuatan yang kita lakukan ya bukanlah perbuatan yang besar gitu kan dalam pandangan orang umum gitu kan. Ya bukanlah jihad fisabilillah, ya bukan juga kemudian qiyamul lail ya sepanjang malam, juga bukan juga kemudian puasa Daud gitu kan. Ya, sekarang puasa besok enggak gitu kan. Bukan juga kemudian berangkat haji dan umroh gitu kan. Berapa banyak orang ya bisa tiap tahun pergi haji, ada orang yang berharap ya sekali aja susah gitu ya. Ya, walaupun itu bukan bentuknya, tapi kalau bakal adalah perbuatan-perbuatan yang jauh dari itu gitu kan. Ya dia nggak pergi haji, tapi dia ngedoain orang yang pergi haji. Abang mau pergi haji besok, saya doain ya Allah semoga selamat ya perginya pulangnya. Sebatas itu saja, nggak bisa disepelekan perbuatan itu. Ya, karena bisa jadi kemudian kata Rasulullah SAW, itu adalah perbuatan yang kemudian nilainya besar di sisi Allah. Karena niatnya itu tadi ya, libtigha'i maradhatillah, untuk mencari keridhaan Allah.
Di dalam Al-Quran ya Allah sudah menegaskan bahkan di dalam surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran. Ali Imran ayat yang ke-195 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'din falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiran anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillahi wallahu indahu husnus thawab ya. Dan ayat ini sebetulnya banyak yang serupa ya. Yang mirip-mirip ya kalimatnya. Maka Allah kemudian mengabulkan ya, menerima ya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka minta ya, kalimatnya maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka ya. Fastajaba lahum, Allah ijabah ya. Allah terima ya, apa yang mereka minta, apa yang mereka lakukan itu kan. Kenapa akan Allah menegaskan ani sesungguhnya aku kata Allah la udi'u ya, tidak menyia-nyiakan, tidak akan mengabaikan ya, amal amilin perbuatan orang yang suka beramal minkum dari kalian min dzakarin aw unsa laki-laki atau perempuan. Jadi Allah itu ya adalah zat yang tidak menyia-nyiakan sedikit pun kebaikan hambanya. Makanya jangan pandang remeh ya. Orang yang kita lihat amalnya nggak banyak dalam pandangan kita, bisa jadi ya di sisi Allah ya dia lebih mulia daripada kita yang merasa ya amalannya banyak, merasa udah pergi ke tanah suci, dia belum. Seolah-olah kita lebih baik dari dia, kita nggak tahu ya. Karena kan yang tujuan dari amal itu kan diterima oleh Allah. Bisa jadi kita melakukan sebuah perbaikan yang kita anggap kebaikan yang kita anggap besar, tapi kemudian Allah tidak menerima karena niatnya bukan libtiga amradatillah untuk mencari keridhaan Allah. Tapi ada niat-niat yang lain di situ begitu kan. Allah nggak terima. Tapi ada orang yang perbuatannya kecil-kecil aja, tapi dia buat karena mencari ridha Allah. Ini yang Allah terima. Semakin banyak amalan-amalan yang Allah terima, maka semakin mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu ya. Dan kata Allah, "Anni la udi'u amal 'amilin minkum min dzakarin aw unsa." Aku tidak akan menyia-nyiakan ya perbuatan orang-orang yang melakukan amal dari kalian, dari baik laki-laki dan perempuan. Ba'dukum min ba'din ya. Karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain ya. Falladzina hajaru dan orang-orang yang berhijrah wa ukhriju min diyarihim lalu kemudian dia diusir ya dari kampung halaman mereka wa udzu fi sabili bahkan mereka kemudian disakiti ya di dalam menempuh ya keridhaan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala bahkan wa qatalu mereka kemudian harus terpaksa berperang ya wa qutilu kadang-kadang mereka juga kalah dalam peperangan yaitu dibunuh ya. Apa yang Allah janjikan la ukaffiranna anhum sayyi'atihim ya pasti ya orang-orang yang tadi dia melakukan peramalan-amalan itu karena mencari ridhonya Allah baik laki-laki maupun perempuan ya apakah perbuatannya besar atau kecil ya sebagaimana tadi hadis yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah katakan apa la ukaffiranna anhum sayyi'atihim pasti aku akan menutupi kesalahan-kesalahan mereka keburukan-keburukan mereka wala udkhilannahum jannat ya bahkan mereka nanti akan dimasukkan ke dalam surga-surga kata Allah tajri min tahtiha al-anhar di dalam surga itu ada sungai-sungai ya yang mengalir thawaban min 'indillah ya sebagai sebuah sebagai sebuah pahala ya yang besar dari Allah Subhanahu wa taala wallahu indahu husnus thawab sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang baik. Nah, ya. Jadi dalam hal ini sahabat itu yang dirahmati Allah ya, apapun kekurangan yang kita miliki dalam kehidupan kita,
yang mungkin dengan itu kita merasa kayaknya ya kita tidak bisa sebaik si A si B itu kan di dalam berbuat, karena mereka orang kaya, karena mereka katakanlah punya suara yang indah, mereka populer begitu kan. Ya, kalau dia buka pengajian orang langsung datang kan, ada begitu ya. Kita mungkin tidak sebesar mereka. Tapi kalau kemudian di dalam diri kita ada niatan ya seperti mana yang tadi ya, Abu Juraizi Al-Hujaimi ya datang kepada Rasulullah karena kekhawatiran tadi, ya Allah bagaimana supaya Allah itu ridho dengan apa yang kita lakukan sehingga kemudian itu mendatangkan manfaat ya. Maka Rasulullah katakan jangan sepelekan perbuatan-perbuatan kecil itu ya, yang penting bersifatnya apa? Innamal a'malu binniyah, sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari kekuatan niatnya. Maka niatkanlah ya segala apa yang kita lakukan ya, kecil maupun besar ya, semua adalah untuk mencari keridhaan Allah, bukan karena yang lain. Rajin ke masjid bukan karena bukan karena yang lain, tapi karena memang mencari doa Allah gitu kan. Ada orang rajin ke masjid karena itu tadi ya, karena imamnya calon mertua itu ya. Pengurus masjidnya calon mertua. Atau gara-gara malu ya kalau nggak ke masjid tadi bilang wanita lelaki solehah gitu ya. Ada yang begitu ya. Sehingga pergi ke masjid begitu kan. Luruskan niatnya ya. Kalau ada niatan-niatan karena itu tadi ya, bukan karena Allah, perbuatannya sudah bagus ya, rajin ke masjidnya, rajin sedekahnya. Tinggal luruskan niatnya, jadikan itu semua libtigha'i mardhatillah, dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka insyaallah ya sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan ya. Mungkin bentuknya yang sekedar tadi ya, ngasih jajanan ada tangga 1.000-2.000 rupiah, atau mungkin mendoakan orang yang mau berangkat haji dan umroh gitu kan, atau ngasih sedikit gitu ya kepada kerabat kita di tengah kekurangan kita. Datang saudara kepada kita, bang begini saya perlu gini, aduh kalau segitu nggak ada bang nih, adanya cuma segini nih, lu pakai aja dulu dah, yang mudah-mudahan manfaat misalnya begitu ya. Maka insya Allah ya perbuatan-perbuatan kecil itu mungkin dalam pandangan kita ya tidak ada apa-apanya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak disia-siakan ya, karena Allah sudah menegaskan Ani la udi'u amal amilin minkum min zakarin aw unsa. Ya, Allah tidak akan menyepelekan, menyia-nyiakan ya, mengabaikan, menganggap enteng ya perbuatan orang-orang yang suka beramal ya, baik ya laki-laki maupun perempuan dari kalangan orang-orang yang beriman, yang prinsipnya adalah ya, hidup untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang kita tuju adalah Allah, maka Allah yang akan membalas kita dengan segala kebaikan-kebaikan. Ya, di dunia Allah akan berikan keberkahan hidup, di akhirat nanti Allah akan masukkan ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai ya, dan dengan kenikmatan yang full kenikmatannya. Dan banyak ya sahabat tadi kisah-kisah para sahabat ya di zaman Rasulullah SAW yang menanyakan hal serupa ya, seperti yang ditanyakan oleh Abu Juraizi Al-Hujaimi tadi. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki makhluk yang dipilih untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia ya, dan manusia pun berlari kepada mereka dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang aman dari azab Allah. Ada orang-orang yang memang hidupnya ya, untuk berjuang memenuhi kebutuhan orang ya. Siapa ini? Misalnya para ibu ya, para ayah ya, yang ada di benak dia bagaimana anak-anaknya nggak kelaparan ya, di dalam benak ibu, sehingga kemudian maaf ya, mungkin dia tidak bisa sholat berjamaah, mungkin dia tidak bisa bangun malam untuk bertahajud sebanyak ya, sebagaimana yang diserukan oleh agama, karena udah capek siangnya.
itu ya bisa jadi ya, masuk ke dalam kelompok hadis ini, bahwa mereka adalah orang-orang ya yang aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya itu tadi ya mencari keridhaan Allah. Jadi kalau dalam hadisnya Imam Bukhari dan Muslim ada disebutkan dari Ibnu Umar juga ya, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, dia tidak menzaliminya dan tidak pula menelantarkannya di dalam kezaliman. Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, insya Allah akan melapangkan kesusahan di antara kesusahannya di hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya, pada intinya ya segala perbuatan-perbuatan ya yang kita lakukan pasti ya kalau niatnya karena Allah akan diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu. Demikian sahabat Dream, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.